Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan kekuatan tersembunyi dari benda-benda yang ada di meja samping tempat tidur Anda? Sudut kecil di kamar tidur Anda yang sering luput dari perhatian dapat mempengaruhi kedamaian mental dan emosional Anda lebih dari yang Anda sadari. Apa yang Anda pilih untuk diletakkan di samping Anda saat Anda beristirahat bukanlah sekedar ornamen. Mereka adalah pembawa energi dan simbolisme yang dapat meningkatkan kesejahteraan Anda, atau sebaliknya, menambah kekacauan dalam hidup Anda. Anda mungkin tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, namun menurut filosofi Buddhis, cara kita mengatur dan menggunakan ruang dapat berdampak langsung pada pikiran kita. Dalam ajaran Buddha, kamar tidur dipandang sebagai ruang yang sakral, dan terlebih lagi, meja samping tempat tidur, sudut pribadi kecil tempat kita meninggalkan beberapa benda terpenting kita. Filosofi Buddhis berbicara tentang pentingnya mengurangi gangguan dan beban emosional di tempat istirahat, karena hanya ketika pikiran tenang, kita dapat menemukan kedamaian batin. Benda-benda, meskipun tampaknya tidak berbahaya, dapat membawa simbolisme dan energi yang mempengaruhi kondisi mental dan fisik kita. Hari ini kami mengundang Anda untuk merenungkan 10 benda yang dapat Anda hindari untuk diletakkan di meja samping tempat tidur Anda, jika Anda ingin tempat tidur Anda menjadi tempat yang tenang dan harmonis, menurut filosofi Buddha. Setiap benda memiliki simbolisme dan muatan energi yang mempengaruhi istirahat dan ketenangan pikiran kita. Apakah Anda siap untuk mengubah ruang tidur Anda? Mari kita mulai. Teknologi pertama, ponsel dan tablet. Mari kita mulai dengan benda yang hampir semua dari kita miliki di meja samping tempat tidur, ponsel. Mungkin Anda berpikir bahwa memiliki ponsel di dekat Anda adalah sebuah kenyamanan. Bagaimanapun juga, ini adalah alat pertama yang kita gunakan ketika kita bangun dan alat terakhir yang kita lihat sebelum tidur. Namun, filosofi Buddha mengajak kita untuk merenungkan bagaimana ponsel mempengaruhi pikiran kita. Ponsel tidak hanya menjadi sumber informasi yang konstan, tetapi juga menjadi magnet bagi gangguan. Dalam ajaran Buddha, salah satu prinsip dasar adalah memutuskan hubungan dengan hal-hal yang mengacaukan pikiran dan menjauhkan kita dari kedamaian. Energi dari notifikasi, pesan yang tertunda, dan bombardir rangsangan menciptakan rasa kewaspadaan yang konstan. Ketika kita memeriksa ponsel di malam hari, kita memicu aktivitas mental yang tidak kondusif untuk beristirahat. Konten media sosial, berita, atau bahkan email dapat menimbulkan kecemasan dan pikiran yang terus-menerus. Hal ini mencegah kita memasuki kondisi tenang dan rileks yang sangat penting untuk tidur nyenyak. Bayangkan terbangun di tengah malam dan secara naluriah melihat ponsel Anda. Cahaya biru yang dipancarkannya tidak hanya mengganggu siklus tidur, tetapi juga menimbulkan stres. Filosofi Buddha mengajak kita untuk menjadikan kamar tidur sebagai ruang yang murni, sebuah tempat perlindungan di mana pikiran kita dapat beristirahat tanpa gangguan teknologi. Selain itu, paparan sinar biru yang dipancarkan oleh layar secara berlebihan dapat mengganggu ritme sirkadian kita, sehingga menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Oleh karena itu, ini bukan hanya masalah gangguan, tetapi juga kesehatan fisik dan mental. Rekomendasinya adalah untuk menjauhkan ponsel dari kamar tidur atau setidaknya dari tempat tidur. Setel jam alarm analog jika Anda perlu mengetahui waktu atau membangunkan diri sendiri, tetapi hindari teknologi di meja samping tempat tidur Anda.
Jika Anda membutuhkan ponsel untuk membangunkan Anda, pertimbangkan untuk berinvestasi pada jam alarm tradisional. Hal ini akan membuat Anda terhindar dari godaan untuk mengecek media sosial atau email sebelum tidur, sekaligus menjaga pikiran Anda agar tidak terfokus pada berita atau pesan-pesan pekerjaan sebelum Anda menutup mata. Penting juga untuk mengatur jadwal untuk memutuskan hubungan dengan teknologi. Anda bisa membuat ritual untuk mematikan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu tersebut untuk kegiatan yang meningkatkan relaksasi seperti membaca buku, meditasi, atau latihan pernapasan. Hal ini tidak hanya akan membantu Anda meningkatkan kualitas tidur Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk terhubung dengan diri Anda sendiri dan melepaskan stres yang menumpuk sepanjang hari. Manfaat memutuskan hubungan dengan teknologi tidak hanya terbatas pada istirahat. Dengan menciptakan ruang bebas gangguan ini, Anda juga memberikan kesempatan bagi pikiran Anda untuk merenung, memproses hari, dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri Anda sendiri. Hal ini dapat menjadi pengalaman transformatif yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan emosional Anda. 2 makalah atau pekerjaan yang belum selesai. Mari beralih ke elemen lain yang dapat mengundang kegelisahan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kertas-kertas yang ada di meja samping tempat tidur Anda dapat membangkitkan pikiran khawatir atau cemas? Dalam filosofi Buddhis, istirahat adalah waktu ketika kita membebaskan pikiran kita dari kemelekatan dan kekhawatiran dunia luar. Ketika kita menyimpan kertas, buku harian atau dokumen pekerjaan di dekat ruang tidur kita mengundang beban-beban itu ke dalam pikiran kita bahkan selama istirahat. Melihat agenda yang penuh dengan daftar tugas dapat menjadi pengingat tekanan dan stres yang konstan. Hal ini membuat pikiran kita gelisah, tidak bisa rileks dan beristirahat dengan baik. Bayangkan saat Anda berbaring di tempat tidur dan mencoba untuk tertidur dan tiba-tiba pandangan Anda tertuju pada dokumen-dokumen yang seolah-olah berteriak, "Lihat saya, ada pekerjaan yang harus Anda kerjakan." Ini adalah lingkaran setan yang mencegah pikiran Anda menemukan kedamaian yang dibutuhkan. Rekomendasi di sini adalah untuk menciptakan penghalang fisik dan mental antara istirahat dan tugas-tugas Anda. Pertimbangkan untuk meninggalkan kertas-kertas di luar kamar tidur dan, ketika Anda menyelesaikan hari Anda, ucapkan selamat tinggal pada tugas-tugas tersebut dan biarkan pikiran Anda memasuki kondisi tenang. Praktik yang baik adalah dengan menetapkan waktu penutupan untuk bekerja di mana Anda mematikan perangkat Anda dan menyimpan dokumen-dokumen Anda di tempat tertentu sebelum Anda tidur. Anda juga bisa menyisihkan beberapa menit untuk refleksi di penghujung hari. Luangkan waktu untuk menuliskan pikiran dan kekhawatiran Anda dalam sebuah jurnal. Latihan ini tidak hanya membantu Anda untuk membebaskan pikiran Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk melacak kekhawatiran Anda sehingga Anda dapat mengatasinya pada waktu yang lebih tepat. Seiring berjalannya waktu, praktik ini akan menjadi ritual yang akan Anda kaitkan dengan ketenangan dan penutupan hari. Dengan menuliskan kekhawatiran dan daftar tugas Anda juga memberikan ruang dalam hidup Anda, tetapi di luar pikiran Anda. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk mengerjakan tugas-tugas dengan cara yang lebih terorganisir dan tidak terlalu membuat Anda stres keesokan harinya.
Ingatlah bahwa kamar tidur Anda haruslah menjadi tempat yang tenang dan bukan tempat bekerja. Terakhir, Anda dapat mempertimbangkan untuk memasukkan praktik relaksasi ke dalam rutinitas malam Anda. Beberapa orang merasa teknik meditasi, perhatian penuh, atau bahkan visualisasi bermanfaat. Latihan-latihan ini akan membantu Anda melepaskan stres yang menumpuk sepanjang hari dan mempersiapkan pikiran Anda untuk tidur nyenyak. Jam alarm digital ketiga. Sekarang mari kita bahas tentang benda yang mungkin kita miliki di meja samping tempat tidur kita, yaitu jam alarm, terutama jika jam tersebut digital. Meskipun kelihatannya seperti benda yang berguna, ajaran Buddha mengajarkan kita bahwa yang terbaik adalah menghindari benda-benda yang membuat kita terlalu fokus pada waktu. Jam digital, dengan cahaya yang konstan dan cara mereka menandai waktu, dapat menciptakan kegelisahan tanpa kita sadari. Jam digital terus-menerus mengingatkan kita akan menit-menit yang berlalu dan membuat kita sadar akan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangun, sehingga menciptakan rasa terdesak dan stres. Bayangkan terbangun di tengah malam dan melihat jam. Melihat jam menunjukkan pukul 3 pagi dan mengetahui bahwa hanya ada beberapa jam lagi sebelum alarm berbunyi, bisa membuat Anda cemas, sehingga sulit untuk kembali tidur. Selain itu, cahaya yang dipancarkan oleh jam tangan digital dapat mengganggu produksi melatonin, membuat Anda merasa lebih waspada daripada rileks. Rekomendasinya adalah memilih jam analog atau letakkan jam alarm di tempat lain di dalam ruangan yang tidak terlihat. Hal ini akan membuat pikiran Anda terbebas dari tekanan waktu dan memungkinkan Anda untuk beristirahat dengan lebih tenang. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pengatur waktu daripada jam alarm tradisional, karena hal ini memungkinkan Anda untuk mengatur batas waktu tanpa tekanan waktu yang tepat. Jika Anda merasa sulit untuk mengalihkan pandangan dari waktu, buatlah ritual relaksasi sebelum tidur, di mana Anda bisa melepaskan diri dari waktu dan fokus pada saat ini. Hal ini dapat mencakup latihan pernapasan, peregangan lembut, atau membaca dengan tenang yang membantu Anda menenangkan pikiran sebelum tidur. Dengan cara ini, Anda dapat menciptakan ruang yang kondusif untuk meditasi dan istirahat jauh dari gangguan waktu. Selain itu, jika Anda sering terbangun di tengah malam, pertimbangkan untuk menyimpan buku catatan kecil di samping tempat tidur Anda. Catatlah setiap pikiran atau kekhawatiran yang muncul, sehingga Anda bisa mengatasinya nanti dan membuat diri Anda lebih mudah untuk kembali tidur. Gerakan sederhana ini dapat membuat perbedaan besar pada kualitas tidur Anda. 4. Cermin. Cermin adalah elemen dekoratif yang dapat menambah keanggunan pada sebuah ruangan, namun dalam konteks filosofi Buddha, cermin dapat menjadi masalah di kamar tidur. Cermin diyakini dapat memantulkan dan memperkuat energi di sebuah ruangan, dan dalam kasus kamar tidur, hal ini mungkin tidak bermanfaat bagi tidur Anda. Jika cermin berada di depan tempat tidur Anda, setiap kali Anda bangun, pantulannya dapat mengganggu energi Anda dan memutus hubungan yang Anda miliki dengan tidur. Filosofi Buddha mengingatkan kita untuk menyadari energi yang kita biarkan masuk ke dalam ruangan kita, dan cermin yang memantulkan bayangan kita dapat menciptakan rasa gangguan pada kondisi tenang kita. Selain itu, kehadiran cermin dapat memicu pikiran ketidakamanan, evaluasi diri, dan perbandingan. Alih-alih menemukan tempat yang aman dan suci untuk beristirahat,
Anda mungkin merasa lebih terekspos dan rentan. Hal ini tidak kondusif bagi ketenangan yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Rekomendasinya adalah untuk memindahkan cermin ke area lain di rumah yang tidak akan mengganggu istirahat Anda. Anda dapat menempatkan cermin di area seperti ruang ganti atau lorong yang tidak mempengaruhi suasana kamar tidur Anda. Ingatlah bahwa kuncinya adalah menciptakan ruang di mana energi mengalir secara harmonis dan di mana pikiran Anda dapat menemukan ketenangan. Jika Anda benar-benar ingin memiliki cermin di kamar tidur, pertimbangkan untuk menempatkannya agar tidak langsung di depan tempat tidur. Selain itu, Anda juga dapat menutupinya di malam hari dengan kain lembut atau penutup agar tidak mengganggu istirahat Anda. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk menikmati estetika cermin tanpa mengganggu ketenangan pikiran Anda. Pilihan lainnya adalah menggunakan cermin dengan bingkai dekoratif yang menginspirasi Anda. Jika Anda memilih untuk menyimpan cermin, pastikan cermin adalah elemen yang membawa energi positif ke ruang Anda dan tidak membuat Anda merasa tidak nyaman atau cemas. 5. Buku dengan konten negatif. Buku adalah jendela ke dunia lain dan, dengan demikian, memiliki dampak yang kuat pada pikiran kita. Namun, sangat penting untuk selektif dalam memilih buku yang kita baca sebelum tidur. Filosofi Buddha menekankan pentingnya menjaga konten yang kita konsumsi karena dapat mempengaruhi kondisi emosional dan mental kita. Bayangkan membaca buku horor atau film thriller psikologis sebelum tidur. Muatan emosional tersebut dapat mengganggu tidur dan ketenangan pikiran Anda. Sebaiknya, pilihlah bacaan yang mendorong ketenangan dan refleksi positif. Buku-buku tentang meditasi, filosofi Buddha, puisi yang inspiratif, atau novel dengan nada yang membangkitkan semangat bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Idenya adalah untuk menciptakan ritual malam yang mencakup bacaan yang tenang dan positif. Hal ini tidak hanya akan membantu Anda rileks, tetapi juga dapat memberikan perspektif yang segar untuk hari yang akan datang. Saat memilih buku untuk meja samping tempat tidur Anda, pertimbangkan biarkan setiap buku berkontribusi pada suasana damai dan refleksi. Selain itu, pertimbangkan untuk membuat perpustakaan pribadi kecil di dekat meja samping tempat tidur Anda. Hal ini akan memudahkan Anda untuk mengakses buku-buku yang menginspirasi Anda dan membantu Anda rileks sebelum tidur. Anda dapat mengatur buku-buku ke dalam kategori-kategori seperti bacaan inspiratif, meditasi, atau novel yang membangkitkan semangat, sehingga Anda selalu memiliki pilihan yang menyehatkan secara emosional. Ingatlah bahwa tujuannya adalah untuk mengelilingi diri Anda dengan konten yang membuat Anda merasa nyaman dan memungkinkan Anda untuk menemukan ruang ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, setiap kali Anda membuka buku, Anda akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk refleksi dan istirahat. Anda juga bisa menyertakan jurnal rasa syukur bersama dengan buku-buku Anda. Jurnal ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk merefleksikan hal-hal positif yang telah terjadi sepanjang hari. Dengan menulis tentang apa yang Anda syukuri, pikiran Anda akan fokus pada rasa syukur dan kebahagiaan, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di ruang Anda. Ketika Anda memilih bacaan yang menumbuhkan ketenangan pikiran, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk membenamkan diri dalam dunia yang penuh inspirasi dan ketenangan. Pada akhirnya, kualitas bacaan Anda akan berpengaruh pada kualitas istirahat Anda,
sehingga Anda dapat bangun dengan segar dan siap untuk menghadapi tantangan hari itu. 6. Benda-benda yang memiliki nilai emosional negatif. Seringkali, kita mengumpulkan benda-benda yang memiliki nilai emosional yang tinggi, tetapi sebenarnya mengingatkan kita pada situasi sulit atau hubungan yang bermasalah. Dalam filosofi Buddhis, kita diajarkan untuk melepaskan kemelekatan emosional yang dapat menyebabkan penderitaan dan rasa sakit. Jika Anda memiliki benda-benda yang mengingatkan Anda akan hubungan yang gagal, teman yang pindah, atau situasi yang membuat Anda stres, kenangan dan emosi tersebut kemungkinan besar akan muncul kembali setiap kali Anda melihatnya. Meja samping tempat tidur seharusnya menjadi tempat beristirahat dan bukan sebagai pengingat masa-masa sulit. Bayangkan Anda memiliki hadiah dari seseorang yang sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda. Setiap kali Anda melihatnya, Anda mungkin merasa nostalgia atau sedih, yang mengganggu kemampuan Anda untuk menemukan kedamaian. Rekomendasinya adalah untuk melakukan tinjauan secara sadar terhadap benda-benda yang ada di meja samping tempat tidur Anda. Jika ada sesuatu yang membangkitkan kenangan negatif, pertimbangkan untuk menyimpannya di tempat yang tidak akan mengganggu kesehatan Anda sehari-hari. Sebaliknya, mengelilingi diri Anda dengan benda-benda yang membuat Anda senang dan cinta akan membantu mengubah ruang Anda menjadi surga kebahagiaan. Anda bisa memilih foto-foto momen bahagia, benda-benda yang menginspirasi Anda, dan kenang-kenangan pengalaman yang membuat Anda bersyukur. Dengan cara ini, meja samping tempat tidur Anda akan menjadi altar yang penuh dengan suasana hati yang baik dan emosi positif. Penting juga untuk menyadari bahwa proses menyingkirkan barang-barang yang membawa kembali kenangan menyakitkan dapat membebaskan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda. Anda dapat melakukannya sedikit demi sedikit, dengan merenungkan makna dari setiap benda dan membiarkan diri Anda merasakan kebebasan untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi Anda kebahagiaan. Selain itu, Anda dapat berlatih meditasi dalam kaitannya dengan objek-objek ini. Jika Anda merasa terikat pada sesuatu, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan mengapa Anda berpegang pada benda tersebut. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah benda tersebut benar-benar membawa sesuatu yang positif dalam hidup Anda atau sebaliknya, benda tersebut membuat Anda terjebak di masa lalu. Latihan ini dapat membantu Anda melepaskan keterikatan emosional tersebut dan memungkinkan Anda untuk bergerak menuju ruang yang lebih ringan dan lebih positif. Kuncinya adalah mengelilingi diri Anda dengan benda-benda yang menghubungkan Anda dengan sukacita, cinta, dan rasa syukur. Energi yang memancar dari benda-benda ini akan mempengaruhi kondisi emosional Anda dan membantu Anda menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beristirahat dan merenung. 7. Lilin atau dupa tanpa pengawasan. Lilin dan dupa adalah elemen yang dapat membawa suasana damai dan meditasi ke dalam rumah, namun juga membutuhkan kehati-hatian. Filosofi Buddha menekankan pentingnya niat di balik setiap tindakan dan benda yang kita gunakan. Lilin dapat melambangkan cahaya dan kejernihan, namun jika tidak ditangani dengan baik, lilin juga dapat melambangkan bahaya dan kekacauan. Jika Anda meninggalkan lilin yang menyala atau dupa yang membara di atas meja Anda dapat menciptakan bahaya kebakaran atau polusi udara di ruangan Anda. Selain itu, bau dupa tertentu bisa sangat kuat dan mengganggu kemampuan Anda untuk rileks. Rekomendasi kami adalah menggunakan lilin dan dupa dengan cara yang sadar dan diawasi. Jika Anda ingin menciptakan suasana meditasi sebelum tidur,
pastikan lilin dan dupa sudah padam sebelum Anda tidur. Selain itu, jika Anda menyukai aromanya, pertimbangkan untuk menggunakan diffuser minyak esensial yang memungkinkan Anda untuk menikmati wewangian yang menyenangkan tanpa risiko lilin. Praktik menyalakan lilin atau dupa haruslah menjadi ritual yang sakral, sebuah momen untuk menghubungkan diri Anda dengan diri Anda sendiri dan ruang. Lakukan dengan niat dan selalu ingat untuk memastikan semuanya padam sebelum Anda tidur untuk menjaga ketenangan lingkungan Anda. Anda juga bisa membuat ritual kecil dengan menyalakan lilin atau dupa sebelum tidur. Luangkan waktu sejenak untuk bermeditasi sementara wanginya memenuhi ruangan. Hal ini tidak hanya akan membantu Anda rileks, tetapi juga akan mengubah latihan ini menjadi momen spesial dan bermakna yang memungkinkan Anda untuk bersantai dari tekanan hari itu. Saat memilih dupa atau lilin, carilah dupa atau lilin berkualitas yang menggunakan bahan-bahan alami. Menghindari bahan kimia dapat meningkatkan kualitas udara di kamar tidur Anda dan memberikan pengalaman yang lebih sehat. Selain itu, meditasi beraroma dapat menjadi cara yang ampuh untuk terhubung dengan batin Anda. Saat Anda menyalakan lilin atau dupa, luangkan waktu sejenak untuk fokus pada napas Anda dan biarkan aromanya menyelimuti Anda. Tindakan perhatian yang sederhana ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk beristirahat. 8. Foto-foto situasi atau orang yang bermasalah. Foto memiliki kekuatan khusus. Mereka mampu menyampaikan emosi dan kenangan dari orang-orang atau situasi yang mereka gambarkan. Dalam filosofi Buddha, sangat ideal untuk mengelilingi diri kita dengan gambar-gambar yang menginspirasi kedamaian dan cinta. Jika Anda memiliki gambar yang mengingatkan Anda pada hubungan atau situasi yang bermasalah, setiap kali Anda melihatnya, bahkan secara tidak sadar, energi itu akan kembali kepada Anda. Rekomendasinya adalah memilih gambar yang membangkitkan kebahagiaan, cinta, dan ketenangan. Kamar tidur harus menjadi ruang cinta dan ketenangan, bebas dari emosi yang saling bertentangan. Bayangkan Anda melihat gambar situasi yang rumit setiap kali Anda pergi tidur. Muatan emosional tersebut dapat mengganggu ketenangan dan istirahat Anda. Sebagai gantinya, pertimbangkan untuk memasang gambar-gambar yang mengingatkan Anda akan momen-momen bahagia bersama teman dan orang yang Anda cintai, atau gambar-gambar yang menginspirasi dan membuat Anda tersenyum. Anda juga dapat memilih untuk membuat ruang khusus untuk foto-foto Anda di bagian lain rumah, di mana Anda dapat menikmatinya tanpa mengganggu ketenangan Anda di kamar tidur. Menyimpan album kenangan positif juga dapat menjadi cara untuk terhubung dengan momen bahagia tanpa membebani meja samping tempat tidur Anda. Ingatlah bahwa maksud di balik setiap objek dan gambar sangatlah penting. Dengan mengelilingi diri Anda dengan foto-foto yang penuh dengan cinta dan kegembiraan, Anda akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beristirahat dan berefleksi. Penting juga untuk meninjau gambar-gambar di meja samping tempat tidur Anda secara berkala. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah setiap gambar terus membawa sesuatu yang positif dalam hidup Anda? Jika tidak, pertimbangkan untuk menyimpannya di tempat yang tidak akan terus-menerus memengaruhi Anda. Praktik reflektif ini dapat membantu Anda menjaga ruang Anda bebas dari beban emosional yang tidak perlu. Nona, makanan atau minuman. Hal terakhir yang akan kita bahas adalah makanan atau minuman.
Meskipun mungkin terlihat tidak berbahaya untuk memiliki segelas air atau camilan di samping tempat tidur, dalam filosofi Buddha kamar tidur adalah ruang suci yang harus dijaga kebersihannya dan bebas dari gangguan. Makanan dapat menarik serangga dan menciptakan kekacauan, namun juga dapat mengganggu energi ruangan Anda. Ketika Anda memiliki makanan di dekat tempat tidur Anda bisa saja memicu siklus konsumsi yang menjauhkan Anda dari kesadaran dan istirahat. Alih-alih merasa rileks, Anda mungkin akan berpikir untuk makan atau, lebih buruk lagi, membiarkan makanan menjadi dalih untuk tetap terjaga. Rekomendasi kami adalah untuk menjaga meja samping tempat tidur Anda bebas dari makanan dan minuman. Jika Anda merasa haus sebelum tidur, letakkan segelas air di atas meja yang jauh dari tempat tidur Anda. Hal ini tidak hanya akan menjaga ruangan Anda tetap bersih, tetapi juga akan meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik. Selain itu, tetapkan batasan-batasan seputar kebiasaan makan. Jika Anda biasanya makan di tempat tidur, pertimbangkan untuk makan di meja makan. Menciptakan ruang untuk setiap aktivitas dapat membantu Anda menjaga lingkungan yang lebih seimbang dan tenang. Pilihan lainnya adalah menggunakan ruang ini untuk merefleksikan kebiasaan makan Anda. Anda bisa membuat buku harian makanan untuk mencatat apa yang Anda makan dan bagaimana perasaan Anda. Latihan ini dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih sadar tentang makanan Anda dan menemukan keseimbangan yang mendukung kesehatan Anda. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk istirahat dan ketenangan. Semakin teratur dan bebas dari gangguan, semakin mudah untuk membiarkan energi positif mengalir. Ke-10. Benda-benda yang pecah atau rusak. Terakhir, penting untuk membicarakan benda-benda yang pecah atau rusak. Filosofi Buddha mengajarkan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dan mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman. Benda-benda yang rusak atau pecah tidak hanya dapat menciptakan perasaan berantakan, tetapi juga dapat memberikan dampak emosional yang negatif. Setiap kali Anda melihat benda yang rusak, Anda mungkin teringat akan kehilangan, kurangnya perawatan, atau ketidakkekalan sesuatu. Hal ini dapat menjadi pengingat terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup Anda. Rekomendasinya adalah untuk memperbaiki atau membuang benda-benda ini. Jika benda tersebut merupakan sesuatu yang sangat Anda hargai, pertimbangkan untuk memperbaikinya. Jika Anda tidak bisa, mungkin ini saatnya untuk melepaskannya. Praktik melepaskan benda-benda yang tidak lagi berguna dapat menjadi tindakan yang membebaskan dan transformatif. Dengan melakukan hal ini, Anda juga melepaskan beban emosional yang mungkin mengganggu kedamaian dan kesejahteraan Anda. Ingatlah bahwa ruang yang ditempati benda-benda ini dapat digunakan untuk sesuatu yang membuat Anda merasa nyaman dan berkontribusi pada lingkungan yang menenangkan. Pada akhirnya, meja samping tempat tidur adalah cerminan dari kondisi batin Anda. Menjaga ruang yang bersih dan rapi adalah tindakan mencintai diri sendiri yang mengundang Anda untuk menciptakan surga yang tenang dan tentram. Semakin Anda merawat ruangan Anda, semakin banyak kedamaian dan harmoni yang akan Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran terakhir. Cara kita mengatur ruang tidur, kita mencerminkan keadaan batin kita.
Menjaga meja samping tempat tidur yang bersih dan rapi adalah tindakan mencintai diri sendiri yang mengundang ketenangan, refleksi, dan istirahat. Setiap benda memiliki energinya sendiri, dan dengan memilih dengan cermat apa yang kita tinggalkan di ruang suci kita bisa mengubah pengalaman kita sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap perubahan yang Anda lakukan pada meja Anda adalah kesempatan untuk melepaskan energi negatif dan membiarkan kedamaian memasuki hidup Anda. Saya mengundang Anda untuk merenungkan ruang Anda sendiri, mempertanyakan benda-benda yang Anda pilih untuk disimpan, dan membuat pilihan yang membawa Anda lebih dekat dengan ketenangan. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan ruang di mana pikiran dan tubuh Anda dapat beristirahat secara harmonis, sehingga Anda dapat bangun dengan segar dan siap untuk menghadapi hari dengan jernih dan positif. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini melalui filosofi Buddha dan makna dari benda-benda yang ada di meja samping tempat tidur kami. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang Anda lakukan di lingkungan Anda dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional Anda. Kami mendorong Anda untuk menerapkan ide-ide ini dan melihat energi dan kualitas tidur Anda meningkat. Jika Anda menyukai video ini, silakan sukai dan berlangganan dengan menyalakan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang kesehatan dan filosofi. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman dan tips di kolom komentar. Benda apa yang telah Anda singkirkan dari meja samping tempat tidur Anda? Perubahan apa yang telah Anda lakukan di ruang pribadi Anda untuk meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Kisah Anda mungkin dapat menginspirasi orang lain. Semoga Anda menemukan ketenangan dan kejernihan di setiap sudut kehidupan Anda. Sampai jumpa lagi teman-teman terkasih.